Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Bapak Ibu dan saudaraku jamaah subuh rahimakumullah, ada beberapa informasi terbaru terkini yang sebagian barangkali di antara kita sudah mengikuti, tetapi sebahagian belum. Yang pertama kami akan sampaikan karena baji tripia peli karena rurun jua 17, 18, 19, 20. 17 Februari malam kita sudah mulai tarawih. 18 Februari hari pertama Ramadan. 19 Maret takbiran. 20 Maret Idul Fitri 1 Syawal. 17, 18, 19, 20 tahun yang akan datang. Yang pertama, sekarang ini kita sudah berada di posisi tanggal 24 bulan 6 Jumadil Akhir 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 14 bulan 12 2025. Sesudah Jumadil Akhir kita masuk bulan Rajab, Sya'ban. Setelah itu Ramadan, Syawal. Bapak Ibu dan Saudara, nanti di bulan Rajab akan ramai sekali peringatan Isra Mi'raj. Lalu Sya'ban saya pernah mendapat dalilnya, hanya saya belum pernah periksa di Tarji. Inti hadis itu mengatakan Nabi berpuasa tidak pernah lebih dari puasa sunat yang beliau lakukan di bulan Sya'ban. Jadi bukan puasa Sya'ban, tapi puasa sunat di bulan Sya'ban. Bapak Ibu dan Saudara, yang saya katakan informasi terbaru dan terkini, pertama hasil survei indeks kesalehan sosial di Selayar dengan 5 indikator. Ternyata 2 indikator itu kontradiksi dengan pesan agama kita, kontradiksi dengan kondisi kearifan lokalnya Selayar, kontradiksi dengan pesan agama. Dan yang terakhir nanti berkaitan dengan kuota haji. Dengan lahirnya undang-undang, ternyata ada 6 kabupaten di Sulawesi Selatan yang dirugikan, bahkan sangat dirugikan, termasuk Selayar, karena kotanya tinggal 4 tambah 2. 2-nya itu Manula. Dan kalau ini meninggal, karena ada informasi meninggal Mi1, sakit Mi1, kotanya diatur oleh provinsi, bukan kabupaten. Dan kalau undang-undang ini berjalan normal, maka 8 tahun ke depan baru dapat lagi jatah Selayar. Nanti kita sambung informasinya dan langkah-langkah ditempuh oleh pemerintah, eksekutif, legislatif, dan organisasi yang terkait. Saya buka data dulu Bapak Ibu dan saudara-saudara berkaitan indeks kesalehan sosial. Cuman saya ingin mencerahkan, menyegarkan, merenung tentang rukun Islam kita. Pengetahuan umum kita, rukun Islam yang kita hafal itu puasa, rukun Islam yang ketiga. Zakat, rukun Islam yang keempat. Ternyata ini bertentangan dengan hadis yang saya hafal. Ketika Nabi dalam pengajian terbatas, kedatangan tamu yang sebenarnya malaikat Jibril yang menyamar sebagai seorang laki-laki bertanya berkali-kali, membenarkan berkali-kali mahwal iman, mahwal Islam, mahwal ihsan, kami sa'ah, tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan, tentang hari kiamat.
Saat Nabi menjawab tentang Islam, al-Islam wa an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Jadi hadis ini ternyata zakat itu rukun Islam yang ketiga, bukan yang keempat. Al-Islam wa an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Wa shaumi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Wa tuhijjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, setelah kita renungkan ternyata 5 rukun Islam ini berpadu antara 2 komunikasi. Hablum minallahnya, hablum minan nasnya. Asyhadu an la ilaha illallah hablum minallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah hablum minan nas. Salat sepintas memang hanya hablum minallah. Kita awali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, hablum minallah. Kita ruku di antar Allahu Akbar, hablum minallah. Kita i'tidal, sami Allahu liman hamidah, sami Allah. Semuanya. Tetapi salat menjadi tidak sempurna tanpa salam. Salam ke kiri dan ke kanan, hablum minan nas. Lalu kemudian tentang puasa. Kita tidak makan minum 14 jam antara imsak sampai berbuka, hablum minallah. Kita tarawih, hablum minallah. Kita tadarus, hablum minallah. Kita berzikir, kita berdoa, kita beristighfar, hablum minallah. Tetapi puasa menjadi tidak sempurna tanpa zakat. Zakat, hablum minan nas. Haji, berputar di Ka'bah tawaf, hablum minallah. Haji, melontar jumratul ula, jumratul usta, jumratul aqabah, hablum minallah. Haji, sa'i antara 2 bukit Safa Marwah, hablum minallah. Wukuf di padang Arafah, hablum minallah. Tapi haji menjadi kurang sempurna tanpa kurban. Kurban hablum minan nas. Ini yang kemudian diperas menjadi sangat inti di surah Ali Imran ayat 112. Duribat alaihimud dillatu aina ma sukifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Aina ma sukifu, dimanapun kamu berada akan sesak, akan menyesal, akan sengsara, akan rugi. Kecuali dimanapun kamu berada, kamu mampu membangun komunikasi yang baik dengan Allah, hablum minallah, dan membangun komunikasi yang baik dengan sesama manusia, hablum minan nas. Orang yang senantiasa memacu komunikasinya yang baik dengan Allah hanya akan melahirkan orang yang soleh secara individual. Itu baik, itu penting, tapi enggak sempurna. Harus dibarengi, diikuti dengan hablum minan nas. Nah, apa yang bertentangan dengan kearifan lokal kita di Selayar? Saya kemarin ketemu dengan KKL. KKL ini bukan negatif, ini KKL-nya Selayar, bukan KKL-nya Papua. Kerukunan keluarga Lantibongan, Agone kerukunan keluarga Loa. Saya tanya dan ternyata dibenarkan. Ada kearifan lokal di Selayar ini yang bertahun-tahun dipelihara dari waktu-waktu, dari generasi ke generasi. Ak Rera, Ak Lamparing, Ak Gumpulan. Ya, di masyarakat pesisir Anyoro Lopi, nampamai mulopinja, lari pakai. Ambesok Lopi, ampa pandrai, lari pakai badiki. Angangkas Sapo. Itu kearifan lokal. Rera Lamparing nggak ada biaya, nggak ada uang di situ, nggak ada upah di situ, paling-paling bubur. Anyoro Lopi konjo juga, Angangka Sapo konjo juga, Juma di kampung-kampung, paling-paling lah umum kalau main ke Juma anda kira Sri Mulia, lari angka isaponeano, lari let isaponeano, ribule. Ternyata teman-teman yang saya tanya itu kerukunan keluarga Lantibongan, di sana ada Pak Tandri Bangun, di sana ada Pak Saharudin, di sana. Karena ini perpaduan antara orang di kampung di Kenang-Kenang sana, Birimbalang dan sekitarnya, dengan orang-orang ada di kota. Membenarkan Pak, bahwa itu sudah kurang. Kenapa? Doi. Kerja bakti Bapak bisa perhatikan. Nak lampana perjalanan dari barang-barang saking apa tanah sudah banyak lokasi-lokasi nu sepak mukapu rumput katinting tinggi-tinggi. Di onto apalagi sudah terbagi antara onto bara onto dengan onto sapo.
Ya. Desa Maharaya itu pemekaran dari Desa Onto. Riolo no gelejaki apa pengumuman. Mau lonjito ya gerambera ya tunda sekolah Pak Abdullah asa si hali. Kone laku aku mau rek duit nanti Pak Lingku lah taruh. Ini menurun sekali Bapak. Sampai muhakka itu kata Pak Irwan Umar, karena ini hasil penelitiannya menjadikan beliau sarjana, salah satu poinnya muhakka itu ternyata bukan diundi, disepakati, dimusyawarahkan siapa yang paling mendesak kebutuhannya di anggota arisan itu berikan. Itu yang berkembang menjadi arisan, lalu diundi. Lohemo, lohemo kariye mo. Itulah baru kengarisan. Nah, ini ijon yang ada di pertanian perkebunan yang menular ke arisan. Dia butuh untuk biaya pendidikan, dia butuh untuk biaya kesehatan, dia butuh untuk kebutuhan rumah tangga hari-harinya. Gak ada uang. Lah baru kengarisan. 95 juta pas reanda, alemu 10 juta, atapatajan 2 juta. Ini ijon. Hilang mi nilai ta'awanu alal birri wat taqwa. Hilang mi kesalehan sosial di situ. Bapak Ibu saya ingin ulang. Ini yang kami pertahankan dari generasi ke generasi di keluarga kami, mulai dari Pak Jalahum ke Om Pok Husain, sekarang ke Saiful Arif. Pas serian dan agak salah pengurangi 25.500.000 per nomor. Saya pernah aja Pak Andi Ahmad lakukan itu arisan pongor. Nangura lah kepada Ahmad pongor karena nugel kisi pola erang. Reto si bilangan jadi 50, reto 1.500.000, ada 15 juta per bulan. Tugas kami yang kemudian menghimpun, mengkalkulasi siapa yang bisa bergabung yang 150.000 per bulan dengan 15 juta per bulan. Supaya bulat 25.500.000 per bulan. Pasaran 450 juta per bulan, Pak. Itu yang mendorong Pak Andi Ahmad arisan pogor, warisan ugeliki si pola irang. Tapi kalau dia naik hanya dikali 12. 150.000 dikali 12 hasilnya itu ya hasil. Dan yang kedua, Pak Ibu, ini arisan yang kami bina, yang kami pertahankan dari generasi ke generasi, selalu selesai dalam setahun. Sangin patimpung si tahun, jadi 12 bulan. Ini juga manfaatnya supaya nilai uang itu tidak merosot. Arisan konvensional, apalagi yang bertahun-tahun, kadang anggotanya sudah pindah alamat, bahkan pindah alam, gile pindah. Jadi persoalan. Mengantisipasi itu, arisan ini selesai dalam setahun. Satu kali jadi undi. Sehingga sudah muncul sekali itu. Pak Asri Salrijab, Pak A. Masuk anggota, ada beliau? Pak Jamal masuk. Banyak teman-teman yang masuk di situ. Ada yang masuk tapi nggak ketahuan namanya karena bergabung. Ya. Satu kali jadi undi, tapi Januarinya tidak diundi. Diserahkan kepada koordinator. Siapa yang punya kepentingan mendesak, lah nyambung perguruan tinggi anaknya, di dalam tahun itu, lah pundasi, dan lain-lain, maka dia bisa minta sepanjang masih ada tersedia, di bulan pertama, tidak diundi. Nah, ini muhakkaknya. Bulan kedua juga tidak diundi. Karena memberikan penghormatan kepada anggota arisan yang naik di bulan terakhir tahun sebelumnya. Jadi sekarang di arisan kami yang naik di bulan Desember, tidak diundi, dia dikasih fasilitas untuk otomatis naik di bulan Februari 2026. Yang diundi bulan 3, bulan 4, bulan 5, dan seterusnya sampai bulan 12. Sehingga ketika dia terdesak, dia tidak masuk di Januari, dia tidak masuk di Februari, terdesak kebutuhannya, kullei lapak jari jaminan. Pindrangnya duitmu, sikura 5 juta, sikura yang bajar rai, naik arisanku, sikura naik arisanmu, ada mi. Karena sudah diundi. Kalau arisan konvensional, sikura naik arisanmu, naik tumpai.
Bapak Ibu, saya berharap ini bisa menginspirasi kita. Tidak mutlak harus bergabung dengan kami, tapi barangkali ada komunitas tersendiri yang kita bangun dengan memadukan antara kearifan lokal Selayar, Muhakkak, dengan perkembangan dunia arisan yang diundi. Bapak Ibu dan saudara-saudara, data yang dari hasil survei itu ternyata 5 indikator sangat kontradiksi dengan kearifan lokal Selayar, sangat kontradiksi dengan nilai agama kita yang ada di Ali Imran. Bisa dibuka bagi teman yang bawa Quran digital. Ali Imran 112, sorry. 5 indikator Bapak Ibu, indeks dan dimensi pembentuk IKS, indeks kesalahan sosial 2025 ini. Indikatornya 5, tapi yang sangat miris dan paling rendah nilainya hasil survei ini, solidaritas sosial. Hanya 68,23. Bahkan kerjasama hanya 65,00. Sementara toleransi 88,72, keadilan 83,25, ketertiban umum dan stabilitas 84,3. Solidaritas sosial dan kerjasama rendah di angka 60, 68 dan 65. Di mana aplikasi nilai agama kita, ta'awanu 'alal birri wat taqwa? Di mana aplikasi agama kita, hairun nas anfa'ahum linnas? Di mana aplikasi nilai keagamaan kita untuk kesalehan sosial? Bahwa agama kita intinya ma'rifatullah, inti ma'rifatullah akhlakul karimah, inti akhlakul karimah adalah silaturahim, inti silaturahim adalah menggembirakan orang lain. Kontradiksi dengan hasil survei ini. Tapi ketika kita tanya, sebagian membenarkan. Kenapa? Sudah di hasil diskusi kemarin, karena dipandu oleh Pak Arpang, oleh Pak Sakir sebagai asisten sekarang menggantikan Pak Yunan, oleh unsur dari Bapeda pelaksana survei, Pak Ibu, muncul dari teman-teman organisasi, ada Muhammadiyah, ada Dewan Masjid, ada Forsam, ada NU, ada Wahda. Terungkap di situ. Ini kesalahan pemerintah, kebijakan yang tidak bijak. Ada 3 tugas pemerintah. Pertama, pembangunan. Yang kedua, pelayanan. Yang ketiga, pemberdayaan. Terlalu menonjol anggaran itu kepada pembangunan dan pelayanan. Masyarakat kita dimanja dengan bantuan-bantuan. Sehingga dievaluasi di situ. Geser sedikit anggaran, porsinya untuk pemberdayaan. Karena ketika pemberdayaan yang diprioritaskan dalam anggaran pembangunan itu akan melahirkan manusia yang mandiri. Kalau pembangunan akan melahirkan manusia yang sejahtera. Kalau pelayanan akan melahirkan manusia dengan keadilan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kemudian direkomendasikan supaya para ustaz, para penceramah, para kiai, Dewan Masjid, Majelis Taklim lebih banyak mengkaji ini. Tapi saya kemudian mengatakan, biar kami berbusa-busa berceramah dalam Majelis Taklim, dalam pengajian, dalam khutbah, kalau kebijakan pemerintah tidak bergeser seperti ini, hanya sumpah. Saya pernah kunjungan kerja ke pulau, ada dirangkaikan dengan acara, nggak kelas sirimeko, karep boleh bantuan ku konjomangi la undangan. Ini berarti persoalan data. Satu orang, satu keluarga mendapat bantuan pada sumber dana yang berbeda. Itu Bapak dan Ibu, dan karena itu saya minta hasil surveinya untuk kemudian kita tata, karena ada 26 kali Jumat di periode Januari sampai Juni dengan redaksi barangkali yang berbeda, tetapi substansi kesalehan sosial yang akan disampaikan oleh para khatib yang terjadwal, sementara kami rampungkan dari Januari ke Juni, 1 semester 26 kali Jumat, supaya kesalehan sosial ini lebih ditingkatkan. Bukan hanya di kota, tapi kita akan sebar-sebar di masjid-masjid yang ada di
masyarakat. Yang kedua Bapak dan Ibu, hasil evaluasi Basnas termasuk Al-Mukramun ini dan contoh konkretnya Pak Sorabil. Beliau mendapat santunan dari BPJS Ketenagakerjaan 42.500.000 kalau nggak salah ingat, atau bulat 42 juta. Iurannya dibayarkan oleh Basnas. Datanya diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Imamnya, marbotnya, dan muadzinnya. Saya nggak tahu apakah Pak Samsul sudah kirim dan sudah hasil lolos verifikasi. Karena ada juga standar-standar yang perlu. Ini sebenarnya adalah apa istilah umum kita dulu. Ya. Bapak Ibu dan Saudara, target kami di Basnas, targetnya teman-teman, karena saya belum masuk waktu itu sudah lahir ini, 1.000 orang untuk 3 profesi di masjid ini. Di total jumlahnya marbot, tukang bersih, imam, dan sempat ada yang berkelakar bertanya serius atau berkelakar, ini Pak Sorabil pejabat pensiunan ngurang upai. Tapi dalam kategorinya teman-teman di Basnas ini asnaf fisabilillah. Jadi biar dia pegawai, tapi karena dia di-SK-kan oleh Pak Samsul, di-SK-kan barangkali oleh Pak Lurah, maka dia tetap bisa masuk kategori itu. Nah, targetnya awalnya di asnaf di kelompok anggaran itu 1.000 di 2025 ini. Tapi setelah dievaluasi, karena sebelum saya masuk kurang diseriusi, sekarang data terakhir hanya 300, Pak, Ibu. Dari seluruh masjid se-Kabupaten Selayar. Karena banyak yang dikirim datanya tidak lengkap syarat formalnya. Tidak ada SK-nya, fotokopi KTP najala kiri, kodite merubah SK-nya, kami boleh langsung sa Dewan Masjid. Jadi kerjasama Dewan Masjid, datanya diverifikasi, lalu kemudian diserahkan data yang ini, kemudian diverifikasi ulang oleh Basnas. Setelah lolos verifikasi, iurannya 16.800 kalau nggak salah ingat, atau 16.500 per bulan per orang, dibayar ke BPJS Ketenagakerjaan. Sepanjang periode itu dia kecelakaan kerja, dia sakit, dia meninggal, ada santunan berdasarkan standar-standar tertentu dari BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kalau ini tidak bisa berkembang menjadi 500 karena waktu sudah mepet sekali, ini akan dianggarkan untuk cukup menjadi 500 yang dibayarkan iurannya, asuransi ya istilah kita selama ini, yang umum. Dibayarkan iurannya 500 di 2026 yang lalu. Berarti masih ada peluang sekitar 200 orang untuk marbot, untuk imam, untuk muadzin di seluruh masjid yang ada di Selayar ini. Jadi 200 tambahannya dan 300 ini tetap dibayarkan iurannya karena target kita kembali ke angka 500. Bapak Ibu dan saudara-saudara, yang terakhir berkaitan dengan haji. Haji ini sudah lahir undang-undangnya. Pejabatnya sudah dilantik di sini, Pak Sayuti Salam. Tapi belum ada stafnya, belum ada anggarannya, belum ada peralatannya. Tapi kenapa sudah berlaku aturannya? Nggak ada sosialisasi, nggak ada masa transisi, langsung diterapkan. Kota sekarang ada di provinsi. Waktu saya wakil bupati, saya sama Pak Aswar, Pangkakan Kemenak ke Jakarta. Kita minta ditambah kotanya Selayar. Karena saat itu sudah angka 140.000 penduduk kita di Selayar. Kalau 140.000, 130.000 saja, kalkulasi sederhana gampangnya. Orang Islam, 10%-nya itu berarti 130 orang kota kita untuk berangkat ke Tanah Suci. Waktu itu masih dalam posisi 115. Kami menghadap di kementerian, di Departemen Agama. Minta ditambah, karena kami sudah dirugikan beberapa tahun ini 15 orang per 1 tahun dari kota haji. Dia katakan nggak bisa, kami tidak bisa melayani peningkatan kuota tingkat kabupaten kota. Karena kuota kami tambah, kami bagi hanya kepada provinsi. Urus ke provinsimu. Kami urus di provinsi, tidak pernah ada tindak lanjut, malah drastis turun tinggal 4. Dan kalau ini berlaku sekali lagi, 8 tahun mendatang baru dapat lagi jatah Selayar. Itu berisiko pada ajal, berisiko pada kesehatan, berisiko pada keuangan.
Siapa yang bisa menjamin bahwa ONH yang sekarang hanya 50 juta sampai 60 juta tidak akan naik sampai 8 juta yang akan 8 tahun yang akan datang. Kalau naik sampai 100 juta, orang tidak siap karena hanya menabung bertahun-tahun atau meninggal sementara sudah ngurus paspornya, sementara sudah ngurus tes kesehatannya, nggak jadi berangkat karena kuota ini. Akhirnya kemudian banyak yang datang ke DPR. DPR kemudian rapat, diskusi, dengar pendapat, dioper kepada eksekutif. Tangani Pak Bupati, tangani Pak Wakil, tangani Pak Sekda. Maka terlahirlah satu tim 5. Ya. Eksekutif, legislatif, kemudian Kakan Kemenak kita masukkan di tim, Kakan Kementerian Haji dan Umrah, Pak Isti Salam itu juga demikian. Tambah organisasi. Saya diundang ketika itu baik di eksekutif maupun di legislatif sebagai ketua IPHI. Yang saya tahu Bapak dan Ibu bahwa sebuah organisasi, sebuah kebijakan itu lembaga, organisasi pemerintah bisa berlangsung, bisa berlaku ketika sudah didukung oleh 3P. Penganggaran, peralatan, dan personil. Ini belum ada. Semua tugasnya Pak Sayuti Salam masih dilaksanakan oleh Pak Aswar Badung. Itulah perkembangan terakhir, tapi kita masih menunggu apakah menghadap langsung ke kementerian yang ada di Jakarta atau melalui Komisi 8, nanti Komisi 8 yang mengunduh kementerian baru kita kemudian berdiskusi untuk memperjuangkan nasib calon haji yang ada di Selayar yang 113 berangkat tahun terakhir, sekarang tinggal 4 tambah 2. 2 itu manula. Nah kalau ini meninggal atau sakit, berhalangan, apakah diisi oleh manula Selayar atau diatur oleh provinsi, kita belum tahu. Tapi ada petunjuk agama, kita bisa kaji di tarji Bapak dan Ibu, siapa yang sholat subuh berjamaah, lalu kemudian dia lanjutkan dengan tadarus, tadabbur Al-Quran, berzikir, berdoa, beristighfar, sampai masuk waktu syuruk, lalu kemudian dia sholat sunat Isra 2 rakaat, baru kemudian dia tinggalkan masjid itu, maka fadilahnya, pahalanya seperti orang melaksanakan haji dan umrah sempurna. Saya hanya dapat informasinya, lalu saya tanya seorang yang punya pengalaman, pengetahuan lebih baik dari saya, dan dia kirimkan hadisnya, ini hadisnya. Tapi sekali lagi belum kita kaji di tarji. Jari yang panjau nabai, ya Anda mungkin dari Makkah tapi berhaji. Berhaji bisa setiap hari, berhaji bisa setiap pekan, berhaji bisa berkali-kali dalam sebulan tanpa mengeluarkan biaya, hanya menyia-nyiakan waktu. Nah itu tadi, kalau pesan intinya di hadis itu, sholat subuh berjamaah, lanjut dengan tadarus, tadabbur, zakir, istighfar dan doa, sampai masuk waktu syuruk. Saya pernah hitung, waktu subuh dengan waktu syuruk itu kurang lebih 75 menit. Jadi kalau ada Quran digital, aplikasi kita, gampang. Nah, tapi kalau tidak ada, ibu-ibu, bapak-bapak yang tidak punya lagi yang begini, itu jarak antara waktu azan subuh dengan waktu syuruk, karena dikatakan sesaat setelah matahari terbit, itu kurang lebih 75 menit. Sadaqallahul Adzim, terima kasih Pak Rahman. Ada Pak Rahman? Ada. Adakah? Terakhir Bapak dan Ibu, sebelum kita akhiri, informasi yang berkembang di internal Muhammadiyah. Yang pertama, segera dimulai Muhammadiyah Boarding School Cikal Bakal untuk pesantren. Tempat yang kami pilih di Masjid Mujahidin karena ada asrama bertingkat di sana.
Setelah disurvei kelayakannya dan disetujui oleh pengurus di sana, akan dilaksanakan Muhammadiyah Boarding School, masih dipilih Sabtu dan Ahad. Kemudian konsumsi selama itu sudah diatur juga di internal Muhammadiyah siapa yang menanggung pada hari-hari itu. Tapi ini sekali lagi cikal bakalnya pendirian pesantren Muhammadiyah. Yang terakhir, Pak Abdullah mendapat informasi edaran arahan untuk mendukung warga yang sudah hampir 600 lebih yang meninggal, yang hilang di Sumatera dan sekitarnya. Ya, itu angka yang sangat drastis. Pak Ibu pimpinan pusat Muhammadiyah melakukan himbauan, arahan dan edaran supaya masjid-masjid Muhammadiyah selama 3 pekan, Jumatnya tanggal 12, tanggal 19, tanggal 26 disisihkan untuk donasi ke Lasismu wilayah, diteruskan ke Lasismu untuk diteruskan ke Sumatera. Kalau Selayar diwakili oleh Direktur Rumah Sakit Pak Dr. Hasairin, perwakilan Selayar saya pernah pantau menuju Sibolga mendampingi Pak Gubernur. Tapi kemudian dalam diskusi kita jangan hanya celengan, hasil celengannya yang kita serahkan berapa semuanya, apakah persentasenya, tetapi umumkan di jamaah. Barangkali ada yang belum berkontribusi karena dia bukan pegawai, dia bukan guru, belum masuk kontribusinya ke Basnas, ke organisasi, barangkali bisa tergerak untuk kesalehan sosial ini. Demikian Bapak Ibu, terima kasih tak terhingga. Mohon maaf banyak-banyak. Mari kita akhiri dan tutup dengan bersama-sama membaca lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.